Sekarang kita masuk pada kajian sorof. Ya, itu perhatikan, ada beberapa isu atau materi atau tahapan atau apa tentang belajar sorof itu. Yang pertama, kompetensi sorof, ilmu sorof. Yang kedua, tahapan belajarnya bagaimana. Yang ketiga, belajar tasrif istilahi, belajar tasrif lughawi, memahami sighah dan memahami fawaidul makna. Ayo teruskan. Ini bagi saya begitu, Ustaz. Ya. Seseorang dianggap punya kompetensi ilmu sorof. Apakah dia pakai kitab atau tidak? Anak ini paham sorof. Ketika kapan? Ketika mampu mentasrif istilahi. Ketika mampu mentasrif lughawi. Ketika memahami sighah, ketika memahami fawaidul makna. Ini kemampuan tinggi sudah. Silahkan pakai buku apa saja. Kalau seandainya anak itu ternyata bisa tasrif istilahi, bisa tasrif lughawi, kemudian juga memahami sighah. Jadi tujuan menurut saya pembelajaran ilmu sorof itu ya ini. Yang dibutuhkan ketika kita melakukan analisis teks Arab itu adalah ya kudu ngerti tasrif istilahi bagaimana. Ya. Harus ngerti tasrif lughawi bagaimana. Memahami sighah itu bagaimana, fawaidul makna. Ada kesadaran itu sudah bagus tasrifnya. Meskipun tidak pernah baca Kailani, meskipun tidak pernah baca maksud atau apa dan seterusnya itu, pokoknya orang bisa tasrif istilah ya otomatis dia ngerti ilmu sorof sebagian. Tasrif istilahi lughawi, memahami sighah, memahami fawaidul makna itu adalah kompetensi ilmu sorof. Kalau seandainya orang sudah bisa ini, ya sudah selesai. Gitu. Ya. Itu semacam itu. Terus? Nah, ini kalau kami begitu, Ustaz. Itu bisa diklik apa enggak itu? Wazan-wazan gitu. Hah? Enggak bisa ya? Linknya mati. Yang paling penting tahu pikiran saya aja, Ustaz. Ya, ini diperhatikan. Ada takwid, ada tahfidz, ada tadrib. Jadi tahapan belajar sorof di sini takwid dulu, tidak langsung suruh menghafal. Kemudian ditahfidz, harus menghafal, kemudian tadrib. Tahapan takwid dilakukan dengan cara membaca bersama wazan-wazan yang sudah ditentukan sebelum memulai pelajaran. Untuk tahap awal, sorof lebih banyak mengarah pada keterampilan. Ini penting, Ustaz. Di garis bawah, keterampilan dibanding kemampuan. Jadi saya rubah paradigmanya. Sorof itu bukan kemampuan murni, tapi keterampilan. Karena demikian, anak kecil sekalipun dapat terampil mentasrif fi'il apabila yang bersangkutan selalu mengikuti tahapan takwid. Di sini kalau seandainya sampean tadi kan maghrib sudah tahu mungkin ya. Setiap kali mau memulai ngaji mesti fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Setiap hari itu, Ustaz. Memulai pelajaran itu mesti 15 menit sampai 20 menit mesti fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan. Mulai dari tasrif istilahi, tasrif lughawi, kemudian tasrif isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'ilu. Tuntas itu, Ustaz. Sekitar 15 menit, 20 menit, itu seperti itu. Ya karena setiap hari dibacakan, minimal mendengar.
Karena pada waktu maghrib itu tidak ada kegiatan lain, tidak boleh kecuali ada di musola. Kalau di sini kan sampean begitu, adzan langsung pakai aqidatul awam, ya kan? Itu bersama-sama. Maghrib itu tidak boleh yang lain kecuali baca aqidatul awam, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh yang lain. Itu baca bersama-sama aqidatul awam, kemudian setelah itu baru pakai apa namanya Nadhom Baikuni, karena yang dekat itu sekitar mungkin antara 15 sampai 20 menit selesai iqamah sudah. Itu. Setelah itu baru kemudian baca waqi'ah, baca macam-macam dan seterusnya itu, sampai kemudian mau memulai pelajaran itu harus ada tahapan takwid, pembiasaan. Anak jangan kesuruh susu dibebani untuk tahfidz ketika belum takwid. Di sini begitu. Kalau di sana bagaimana, Ustaz? Baca barang-barang di sekolah. Iya. Sama mungkin. Ya. Tahapan tahfidz dimulai setelah usia pembelajaran itu mencapai 2 sampai 3 bulan. Di mana pada saat itu lidah peserta didik tidak kaku karena sudah biasa membaca bersama wazan-wazan yang sudah ditentukan sebelum pembelajaran dimulai. Setelah hafal baru tadrib. Ini. Jadi tahapan belajar tasrifnya di kami itu begitu. Sudah setiap hari. Pokoknya kalau tasrif itu tidak diajarkan atau tidak dibiasakan, menurut saya agak kesulitan. Kelemahan pesantren-pesantren salaf itu menurut saya, kalau saya sedang uji lomba Fathul Mu'in, sudah tingkatannya Fathul Mu'in, disuruh tasrif itu kadang nggak bisa, apalagi yang mu'tal, karena tidak terampil, sudah ditinggal itu. Kalau di sini, apakah yang sudah ngerti atau tidak, pada waktu maghrib mesti mendengar itu, mesti melafatkan sedikit-sedikit, karena bersama-sama. Jadi ada anak pondok salaf, ini sebagai cerita, ya, lomba Fathul Mu'in misalnya, disuruh misalnya mengembalikan kepada bentuk madinya begitu, itu kadang-kadang nggak bisa. Ini misalnya i'lal itu berasal dari fi'il madhi apa, bagaimana tasrifannya, itu nggak bisa kadang-kadang. Kenapa? Nggak terampil, nggak dilatih. Gitu. Jadi di kami itu terus setiap hari harus mendengar itu. Harus mendengar. Baik yang sudah apa namanya, yang sudah selesai atau belum, yang senior, itu setiap hari tidak ada kegiatan yang lain. Pada waktu melakukan takwid ini, kegiatan satu pondok ini semua, Ustaz. Tidak hanya anak yang wajib setoran, enggak. Jadi satu pondok itu tasrifan semua. Dimanapun akan mendengar dia. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena kita yakin bahwa ini keterampilan. Kalau seandainya orang belajar mobil misalnya, itu makin sering, ya makin pintar. Makin sering, makin pintar. Makin sering, makin pintar. Itu begitu. Nah, kelemahannya kalau seandainya tidak ada kebijakan bersama-sama itu, mungkin ketika misalnya sudah hafal, setoran, habislah kemudian itu, karena tidak dituntut untuk baca bersama dan seterusnya. Kalau kami setiap hari baca bersama, baik junior maupun senior, itu baca bersama, dan yang dibaca itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Coba ditampilkan yang dibaca. Misal, ini yang dibaca Ustaz setiap hari untuk tasrif lughawinya. Oh, istilahi terus. Itu sampai istaufa, yastaufi, istifaan. Itu. Jadi gak sama sekali menyentuh mujarad, Ustaz. Mujarad kita kenalkan, tidak kita hafalkan. Kenapa? Sangat akademis alasannya, Ustaz. Ini sifatnya qiyasi. Jadi fi'il itu ada mujarrad, ada mazid. Ini masmu, Ustaz.
Ini sifatnya sama. Ini qiyasi. Begitu. Kenapa kok bacaannya doroba yadribu? Nggak ada yang bisa alasan. Karena di kamus seperti itu. Kenapa kalau nasoro kok yansuru? Nggak ada yang tahu alasan. Itu semuanya tepak-tepakan di kamus karena begitu. Karena demikian kita memandang bahwa menghafalkan mujarrad, apalagi mulai dari bab awal al-amthilatu tasrifiyah sampai akhir, untuk anak model pembelajaran sekarang di mana ada keterbatasan waktu dan seterusnya, itu menurut kami kurang bijak. Menurut kami kurang bijak. Karena hafal satu tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini hafal satu bisa dibawa kemana-mana, Ustaz. Coba silahkan al-waznunya aja. Ini sekedar gambaran, besok kita praktekkan. Itu. Saya sudah merubah, Ustaz. Yang dimaksud dengan wazan bukan hanya fa'ala, tapi wakala juga wazan. Zakka juga wazan, Ustaz. Walla juga wazan. Ya. Jadi kalau berlatih di sini, ayo fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sekarang ini haddatha. Ini sewazan sebina. Sewazan sebina. Sewazan sebina. Sama dengan ini. Jadi yang dimaksud wazan itu yang mewakili bina. Yang dimaksud dengan wazan itu mewakili bina. Nyatanya, Ustaz, nyatanya orang sudah bisa fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Sudah bisa, Ustaz. Suruh nasrif nafa yunafi munafatan, gak bisa. Banyak. Kenapa? Karena memang ada proses iklal di sini. Harusnya wazan itu sama persis, mauzun itu sama persis dengan wazan. Ini tidak sama. Ini temuan di kami ini, Ustaz. Kalau dalam konteks akademis sangat dihargai. Kita tidak menjadikan wazan itu hanya sekedar fa'ain dan lam, tapi dikembangkan yang mewakili bina. Itu temuan yang harus didengar itu. Jadi kalau seandainya orang sudah ngerti fa'ala, kalau sewazan sebina, itu bisa, Ustaz. Ayo silahkan tasrif doroba. Tinggal menyampaikan. Karena ini sahih, sama-sama sahihnya. Sama-sama sahih salimnya, sama-sama mengikuti wazan fa'ala. Sehingga lurus-lurus saja. Ayo misalnya alama, bisa. Coba sekarang, ini sama ini. Nafa, sudah, kalang kabut sudah. Itu nyata. Itu. Kolom ini menjadi kolom sangat berarti. Kolom ini menjadi kolom yang sangat berarti. Latihannya di kami begitu, Ustaz. Ayo dibaca. Diikutkan, Pak. Ini adalah wazan-wazan, dibuka yang tadi. Yang tadi setiap hari kita baca, Ustaz. Ini, yang ke bawah ini. Itu adalah ini. Ini yang tadi, ini yang kita baca setiap hari. Setelah itu ketika ini sudah lancar berlatihnya, yang tadi lagi kembali yang ini. Ayo, haddatsa yuhadditsu tahditsan tahditsatan, 'allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman, qarraba yuqarribu, dan seterusnya. Itu ke samping terus, samping terus. Af'ala bisa. Ahdatha, a'lama, aqraba, an'ama, askhana, aqlama, amlaka, afkara, ajnaba. Terus. Ini pasti bisa, Ustaz. Kenapa? Sewazan sebina. Tapi kalau seandainya sampean itu menjadikan ini sampai titik istaf'ala, yakin saya untuk mentasrif walla, untuk mencari masa, untuk mentasrif atau amadda, ini mengikuti wazan af'ala. Gak bisa itu. Jelas gak bisa.
Oleh sebab itu kalau seandainya kami, ayo ajallah ditasrif, disamakan dengan apa Ustaz? Samakan dengan amadda. Amadda adalah yang biasa dibaca setiap hari. Amadda yumiddu, ajalla yujillu, imdadan, ijlalan, wa mumaddan, wa mujallan, fa huwa mumiddun, wa huwa mujillun, wa dhaka mujallun, dan seterusnya. Jadi wazan itu harus dikembangkan, itu kata kunci. Itu harus jadi oleh-oleh sampean. Wazan itu, kalau seandainya tujuan kita adalah menjadikan anak bisa tasrif istilahi, kembangkan konsep wazan. Wazan itu adalah tidak hanya fa, ain, dan lam, karena kalau seandainya kita terjebak pada itu, ya, kalau kita terjebak pada itu, maka anak ketika sudah saya katakan yang mu'tal ini keberatan, sudah nggak bisa, sudah. Banyak Ustaz, saya sering nguji Fathul Mu'in bahkan itu suruh ini nggak bisa, ya udah suruh ini nggak bisa, gitu. Itu yang kemudian menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Besok kita latihkan sampean, yang penting ada perenungan begitu anunya, ya. Itu. Jadi konsep wazan itu kita rubah. Kenapa kok ini mujarrad mazid? Kayak mujarrad itu udah bisa Ustaz untuk dihafalkan, apalagi yang model sampean pakai apa? Al-amthilah tasrifiyah, bukan? Ada amtilah, tapi yang kalau amtilah pakai al-miftah. Hah? Kalau kelas al-miftah ya pakai al-miftah, kan di al-miftahnya ada tasrifan. Walaupun nggak selengkap yang di amtilah. Memang orang kalah alim kalah kualitas Ustaz. Al-amthilah tasrifiyah itu hebat Ustaz, jangan ditinggal itu. Sudahlah, kalah alim kalah itu. Kalau orang kalah pengalaman ini mesti nggak bagus tulisan itu. Kalau seandainya untuk al-amthilah tasrifiyah minimal seperti kami, dipegang kemana-mana, ayo beli semua, begitu. Orang kalah alim, saya kagum terhadap al-amthilah tasrifiyah. Setelah saya kaji, setelah saya teliti, hebat orang ini, ya hebat orang ini, jangan itu, gitu. Jadi kalah alim itu menurut saya kualitas karyanya mesti lebih rendah kalau yang kurang alim itu begitu. Ya. Jadi masukan pada panjenengan itu adalah konsep wazan itu harus dikembangkan. Wazan itu harus sewazan, yang mauzunnya sewazan sebina, mewakili bina. Ayo ajalah, ayo nafah, disamakan dengan apa? Apo nada yunadi munadatan wanidaan laqa yulaqi. Itu bisa semuanya, lebih disebabkan karena sudah hafal ato yang setiap hari dibaca. Ini setiap hari yang dibaca itu ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi kalau kiasi itu, kalau mazid itu Ustaz, satu ini iso semua ini sudah. Tidak kalau mujarrad. Oleh sebab itu mujarrad itu saya kenalkan. Mujarrad itu kalau dilihat dari fi'il madinya, kalau thulathi itu hanya 3 wazan. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Kalau dilihat fi'il mudhari'nya dan berkembang, fa'ala menjadi yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Kalau fa'ila menjadi yaf'alu, yaf'ilu. Kalau fa'ula menjadi yaf'ulu. Ada 6 bab akhirnya. Begitu cuma. Tapi apakah kemudian wazan-wazan itu bisa dijadikan sebagai pegangan ketika kemudian kita bertemu dengan yang baru? Tidak. Kamus itu kata kunci di sini. Saya selalu katakan, bahkan ustadznya itu merasa kesulitan atau sulit kalau seandainya tidak ada bukunya, tidak ada kamusnya. Sehingga menjadi sangat penting menurut saya untuk kemudian adanya basis teori. Kenapa mujarrad kok sampean suruh hafalan anak-anak? Itu harus ada basisnya. Kalau kami punya basis, waktunya ini terbatas. Pembelajaran itu cuma 3 tahun. Oleh sebab itu ada istilah ainal aham, ainal muhim. Mana yang penting, mana yang sangat penting. Gitu. Itu semacam itu. Jadi
di kami itu seperti itu modelnya. Yang ditekankan itu adalah mazid, lebih disebabkan karena ini sifatnya qiyasi, satu wazan memungkinkan dibawa kepada mauzun. Catatannya, konsep tentang wazan itu harus dikembangkan dari yang biasa fa'ain dan lam, itu yang mewakili bina. Ada yang dari salim, sahih salim, ada yang dari misalnya mudha'af, ada yang dari mahmuz, ada yang dari misal, ada yang dari ajwaf, ada yang dari naqis, ada yang dari lafif. Itu begitu semuanya. Ini begitu kan? Itu. Au ada, au basya, au baqa, au tara, au tada, au safa. Semuanya terus. Meskipun itu ngarang-ngarang sendiri ya nggak masalah. Ada artinya apa enggak masalah. Yang penting buat latihan bisa. Ya. Nafa samakan dengan amadda, ajalla, a'alla, ahassa, ahalla, araqqa, alamma, asyalla, a'adda, akhaffa. Itu adalah untuk latihan. Anak-anak suruh ke sini Ustaz kalau latihan. Gitu. Nanti kalau seandainya ini sudah bisa ke sini Ustaz. Ini adalah variasi wazan, variasi bina. Ayo. Haddatha yuhaddithu tahdithan, ahdatha yuhdithu ihdathan, hadatha yuhadithu muhadathatan, tahadatha yatahadathu tahaduthan, tahaddatha yatahaddathu ihtadatha, inhadatha, ihdatha. Ke sini sudah. Ini sudah sulit kalau itu. Biasanya sudah anak hafal ke samping, hafal semua, langsung kita latih ke bawah. Jadi latihannya ke samping, ke bawah, ke samping, ke bawah, ke samping, ke bawah. Ini ada Ustaz, di sini ada semua. Di yang pertama itu. Anunya itu. Kolom-kolom ini ada. Memang saya yakin bahwa ini harus dipertimbangkan oleh lembaga lain untuk kemudian dipakai. Saya yakin ini bagus ini. Ini bagus. Kolom ini bagus. Untuk untuk melatih anak-anak itu bagus sekali menurut saya. Begitu. Ya. Diteruskan ini nanti kalau sigot ini ya. Ayo yang lain tadi. Yang PowerPoint lagi. Begitu ya. Jadi dari sini 3 bulan baru nanti tadrib, latihan ini sudah. Latihan terus. Jadi kalau kami takwid dulu, tahfidz, tadrib, takwid, tahfidz, tadrib, takwid, tahfidz, tadrib. Itu begitu terus. Ini takwidnya ini setiap hari tidak boleh memulai kegiatan. Tidak boleh memulai kegiatan kecuali setelah membaca. Tuh. Ya. Tidak boleh memulai kegiatan kecuali membaca bersama-sama. Setelah membaca bersama-sama. Semuanya Ustaz. Kalau jenengan misalnya kebijakannya itu hanya sebagian, itu menurut saya harus ada penataan ulang. Jadi tasrif itu semuanya, baik yang sudah hafal maupun belum hafal, semuanya. Waktu 20 menit itu harus full satu pesantren. Itu begitu Ustaz. Sama. Ini materinya cuma tadi itu. Coba ada yang sampai semuanya. Sampai semuanya ada enggak? Sampai yang lughawi, yang mana? Yang biasa dibaca sehari-hari itu. Nah, di sini ada sebenarnya. Bukan itu. Yang dibaca di sini. Yang fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini kan ada. Ini tabel takwid. Di sini tidak ada saja. Tabel takwid, tabel takwid. Ini. Ya kalau seandainya sampean lihat itu ya, ini dibaca bersama semuanya. Tabel takwid 1, tabel takwid 2. Ya. Pertama ya memang lughawi dulu di sini ya. Coba dilihat sampean, tabel takwid 1 di sini. Ya kan? Itu.
Fa'ala terus itu mewakili bina Ustaz. Madda untuk sona, untuk ba'a, khofa, ghaza itu mewakili bina. Itu yang fi'il madhi Ustaz. Itu setiap hari dibaca bersama Ustaz itu Ustaz. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Terus dibaca semua sampai tuntas ini Ustaz. Tabel takwid itu dibaca bersama-sama di sini Ustaz. Tabel takwid 1, tabel takwid 2, tabel takwid 3. Ini sudah amar ghaib, amar hadir. Dibaca Ustaz itu. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna, uf'ul. Itu dibaca sampai habis itu Ustaz. Ya. Setelah itu ada isim fa'il Ustaz. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, wa fu'alun. Itu semuanya madun, madani, maduna. Itu dibaca sampai habis Ustaz. Baru kemudian itu tadi kan yang fi'il madhi, kemudian fi'il yang lughawi, fi'il madhi, mudhari', amar ghaib, amar hadir, kemudian isim fa'il, baru kemudian sekarang istilahi. Ya. Itu langsung mazid kalau istilahi. Coba dilihat itu. Ada tabel takwid 1, tabel takwid 2, tabel takwid 3, itu dibaca bersama-sama. Itu sudah pilihan Ustaz. Kalau seandainya orang hafal ini dan mendengar ini setiap hari, kemungkinannya sudah bagus anunya. Jadi ini ia diambilkan dari, disarikan dari al-amthilatut tasrifiyah. Saya tidak mengurangi, kan ada yang dikurangi fahuwanya, ada yang dikurangi wadakanya, ada yang tidak dilengkapi. Kalau saya langsung aja yang biasa, karena yang lebih umum itu yang lengkap. Jadi kalau yang pakai amthilati, kalau pakai al-miftah itu tidak pakai itu. Tapi secara umum yang pakai al-amthilatut tasrifiyah itu yang dibaca lengkap. Paham maksud saya? Ya, jadi ketika alumni kita itu kok kemudian kemana dan seterusnya, itu sudah terbiasa dengan yang umum. Karena sebenarnya ya sama, cuman dikurangi itu aja. Dikurangi fahuwa, dikurangi wadaka. Itu begitu. Dikurangi fahuwa, dikurangi wadaka. Jadi kalau menurut saya kebijakannya begitu Ustaz. Dialokasikan misalnya untuk dars idofinya atau apa. Satu pondok, baik laki-laki perempuan, langsung srep. Itu menjadi karakter akhirnya. Pendino. Ada, kalau di kami tabel takwid 1, tabel takwid 2, tabel takwid 3 dan seterusnya. Itu coba sampean pelajari itu. Itu semuanya mewakili yang mudha'af. Itu semuanya begitu. Kenapa kok mewakili yang ajwaf, mewakili yang mithal, mewakili, semua mewakili itu sudah. Gitu. Itu seperti itu, anunya itu. Ya. Jadi tahapan belajar tasrifan itu adalah itu, ta'wid, tahfidz dan tadrib. Selanjutnya Abidin. Lanjut. Bagaimana belajar tasrif istilahi? Itu yang saya katakan tadi. Stressing hafalan Ustaz. Harus diarahkan pada fi'il yang bersifat qiyasi, mazid. Maksudnya mazid. Bukan pada fi'il yang bersifat sama'i atau masmu' mujarrad, bukan. Kalau suruh menghafalkan yang mujarrad itu, pasti hanya hafal itu, tidak bisa ditularkan untuk yang lain. Saya ulangi lagi. Kalau kita stressingnya pada mujarrad dituntaskan, ya, disuruh hafalan, ya bisanya hanya itu, Ustaz. Ketika ketemu mufradat baru, dia harus melihat kamus. Ya, kalau saya ini suruh hafalan loh, membutuhkan otak, membutuhkan anu dan seterusnya. Nah kalau mazid, hafal itu ya bisa ditularkan pada yang lain, karena sifatnya adalah qiyasi. Nah itu yang pertama. Setelah hafalan diarahkan pada fiil yang bersifat qiyasi, bukan fiil yang bersifat sama'un. Konsep tentang wazan harus dikembangkan. Itu tadi. Ya. Jadi wazan itu jangan hanya fa, ain dan lam. Wazan itu harus mewakili bina. Ada yang bina sahih, salim. Ada yang mudha'af. Ada yang mahmus, ada yang mithal, ada yang ajwaf. Itu wazan itu harus itu.
Realitasnya adalah itu. Realitasnya adalah bahwa teman-teman yang hanya fa, ain dan lam itu ketika disuruh yang mu'tal itu kesulitan. Itu saya berkali-kali pengalaman anak-anak yang lomba baca kitab itu. Menurut saya ketika sudah lomba baca kitab itu yang dikirim itu yang terbaik dari pondok. Tapi itu gagal mentasrif. Yang mu'tal itu gagal. Itu semacam itu. Ya. Menggunakan kolom-kolomnya kalau bisa mungkin besok di fotokopi mungkin ya. Itu begituan. Ya. Atau kita sambil dialog, apa yang kira-kira kalau di sana pembelajaran sorof gimana? Ini panas. Yang tadi kayak masalah kalau yang untuk dihafal hanya hiasi, karena kalau mujarot kan nggak akan bisa dikeluarkan ke yang lain. Iya. Apa harus dihafal wazannya aja? Iya. Kalau hafalan ya wazan nggak masalah, dihafal. Iya. Wazannya dihafal nggak masalah. Tapi jangan kemudian mauzunnya diteruskan juga. Itu kasihan menurut saya. Ya kalau nggak ada yang dihafalkan lagi ya itu dihafalkan. Tapi masih banyak yang perlu dihafalkan. Tapi yang paling penting itu adalah kesadaran kita bahwa untuk yang mujarrad itu sifatnya masmu'. Harus didengar dari orang itu. Harus orang Arab bagaimana mengucapkan dan kemudian itu begitu. Bagaimana yang sifat musyabbihah yang wazan fa'ula kan kadang beda-beda itu. Nah iya. Itu yang di sini kemudian dijembatani dengan menggunakan kamus. Gitu. Jadi di sini anak-anak itu kalau sudah mujarrad mesti cari kamus dan itu pada akhirnya hafal-hafal sendiri. Di tasrifan kan juga terbatas juga kan, berapa cuman sifat musyabbah bismil fa'il cuman berapa. Gitu kan? Kan terbatas juga. Tapi ya nggak masalah, silahkan. Ini kan masalah kebijakannya. Boleh aja Tapi harus punya dasar teori. Kenapa kok kemudian ini? Mungkin ini memang beda anunya misalnya, ya silahkan gitu ya. Cuman kalau seandainya banyak yang dihafalkan, apalagi yang kalau di sini kan anaknya ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan tidak khusus tafaqquh fiddin misalnya, maka kita harus cerdas untuk kemudian dari waktu sederhana yang tersisa itu kira-kira kebijakan kita diarahkan kemana. Itu begitu. Ya kalau bisa dihafalkan semua seperti pondok salaf itu semuanya sampai al-amthilatut tasrifiyah dari awal sampai akhir dihafalkan semua sampai seret-seretnya dihafalkan semua. Itu tapi ya apa itu anunya kan begitu. Itu penting. Ya. Begitu kalau kami sampean membacanya seperti apa ya silahkan begitu. Di sini otomatis menurut saya karena setiap hari hafalannya terbatas kan. Membaca bersama, kemungkinannya hafal semua di sini. Karena setiap hari. Ya. Setiap hari gak ada gang itu. Kecuali malam Jumat ya. Malam Jumat. Iya. Pokoknya setiap mau memulai pelajaran setiap hari itu masa gak hafal ya, hafal sendiri itu. Meskipun nggak disetor ya apal-apal sendiri itu. Untuk naik ke tadribnya, misalnya dari mana kita tahu ada yang belum. Besok pagi sampai. Iya besok. Oh besok. Besok malam. Besok malam itu ada halakoh. Jadi di sini itu setiap 1 minggu
Ada pelajaran tentang tasrif istilahi, ada pelajaran tentang tasrif lughawi. Untuk tadrib itu. Itu seperti itu anunya. Ya. Itu kebijakan. Terusnya itu ya apa? Ini meskipun kita ustadz, agak berat itu baca apa ya? Syadofa, syadifa, atau syadufa. Itu saya hanya kepingin menegaskan bahwa mujarrad itu berat. Jangan dibebankan kepada murid-murid kita. Kalau seandainya tidak pernah kita dengar, karena ini termasuk dalam kategori fi'il yang agak jarang kita dengar, ya gak bisa juga kita meskipun ustadznya. Tapi kalau mazid tidak seperti itu. Itu. Kalau diklik ternyata seperti apa itu? Nah, itu ternyata syadifah. Syadifah ya itu. Kita nggak bisa juga sebenarnya. Ya. Jadi berat untuk kemudian ini saya kepingin menegaskan bahwa mujarrad itu sifatnya masmu itu sama itu. Jadi jangan kemudian ditekankan dan seterusnya. Lomba baca kitab itu kalau yang salah itu harokat ain fi'il dalam fi'il mujarrad itu masih dima'fu. Lomba baca kitab itu dima'fu. Tapi kalau yang salah itu adalah di mazidnya, itu tanpa ampun itu. Ini newcomer ini sudah. Pendatang baru kalau ini. Ya, terus ini apa bacaannya? Padahal ini terkenal. Ternyata apa? Sobuha. Itu menunjukkan bahwa ini memang di luar kemampuan normal dalam artian ya harus hafal semua kalau seandainya. Kalau seandainya jarang kita dengar ya gak bisa juga gitu. Gitu. Terus ini misalnya. Ini kesulitan juga gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa apa? Tasrif yang mujarrad itu untuk lugha, untuk istilah itu ya tadi kalau harus menghafalkan ya cukup wazan-wazannya saja. Tapi kalau seandainya mau dihafalkan ya nggak masalah, itu kebijakan dari lembaga masing-masing. Ini kan hanya pertimbangan. Mau yang mana ya silahkan. Itu begitu. Ya terus tuh. Nah itu. Sama aja sulit akhirnya. Terus itu begitu. Untuk latihan ini kan ini pelatihan untuk menegaskan bahwa ini ustadz-ustadz yang berkumpul misalnya kalau pelatihan itu sama-sama nggak bisa, ini faula, faila atau faala. Itu janganlah kemudian kita membebani murid dengan beban yang keterlaluan yang sebenarnya kita sendiri nggak biasa begitu. Gitu. Itu begitu. Terus? Nah, sudah dulu. Coba. Yang tadi yang lughawi mana? Yang istilahi. Istilahi yang pertama. Ini kalau di kita Ustaz, kita sudah yakin Ustaz, ini teruji Ustaz. Ya, jadi teman-teman itu ngerti siwat gara-gara gini. Setiap hari dibaca terus. Baca terus. Setiap hari. Kalau seandainya modelnya yang sudah hatam, yang sudah setor itu kemudian tidak baca, itu 1, 2, 3 bulan lupa itu sudah. Tapi kalau kebijakannya semuanya harus baca. Kan cuma 15 menit.
Mulai dari kalau buku saya takwid 1, takwid 2, takwid sampai takwid 5 itu kan tasrif istirahi, tasrif lugawi misalnya fi'il madhi mewakili bina, kemudian fi'il mudhari mewakili bina semuanya, kemudian fi'il amar ghaib amar hadir itu mewakili bina, kemudian isim fa'il mewakili bina, kemudian ini cuman 15 sampai 20 menit. Tapi dampaknya agak serius. Jadi itu dipengeras-suarakan, kemudian semua mendengar, tidak boleh ada kegiatan lain kecuali itu. Saraf itu bagi saya Ustaz, tingkat akurasinya harus 100% Ustaz. Nggak boleh salah itu. Ya, kalau salah itu ditertawakan, kalau yang masjid-masjid utamanya. Jadi meskipun jenengan misalnya mau memasukkan yang mujarrad dan seterusnya itu ya gak masalah, tapi kebijakannya itu menurut saya janganlah kita yang sudah hafal misalnya itu dilepas lupa, itu menurut saya angel itu gitu. Ini masalah kan sampean itu andil dalam penentuan kebijakan nanti, jadi itu mohon dipertimbangkan seperti itu. Ya. Allah. Itu beli berapa sama? Oh itu. Saya lapar Ustaz. Ayo makan dulu bersama Ustaz. Itu tempe pecek hanya Ustaz. Mana wician nih? Kak ono. Itulah. Masih lanjut Pak? Hah? Masih lanjut Pak? Nggak usah dulu ya. Aman ngantuk, saya juga ngantuk. Ya semoga